Fase finisher atau fase pembesaran ya adalah fase paling penting ternak endok bisa untung atau tidak. Fase ini dimulai setelah endok umur 8 minggu. Jadi endoknya sudah bisa dilepas ya di kandang umbaran. Pada masa pembesaran ya, bobot endok akan melambat pertumbuhannya di usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan bobot endok akan mandek secara biologis ya. Jadi besarnya entok maksimal tergantung dengan genetiknya ya. Jenisnya entok lokal, rambon, jumbo. Jumbo bisa 5 kilo. Setelah usia 3 bulan ke atas ya, pakan entok sudah tidak efektif lagi, hanya untuk mempertahankan bobot karena bobot maksimal secara genetik sudah tercapai. Balik lagi ke tujuan ternak entok ya. Kalau untuk pembesaran alias daging biasanya 3-4 bulan panen. Nah, kalau untuk pembibitan atau diambil telurnya ini lanjut ke 6-7 bulan. Intinya secara garis besar ya, ternak entok keuntungan didapat dari selisih harga jual entok dan biaya pakan, sebagian besar biaya pakan. Nah, untuk mengatasinya biasanya pakai pakan alternatif ya kalau sudah pembesaran. Banyak jenis tanaman ya yang bisa dijadikan sebagai pakan alternatif entok yang masih memiliki nutrisi ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan gedebok pisang ya. Cara pengolahan gedebok pisang untuk pakan alternatif entok. Selamat datang kembali di New Dimension 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, kebahagiaan, keberkahan, dan dilancarkan segala urusan. Melanjutkan beberapa video yang kemarin ya, hari ini kita akan bahas tentang ternak entok lagi ya. Masih tentang pakan alternatif ya untuk pembesaran ternak entok. Pada fase ini ya kita butuh pakan yang tepat nutrisi ya untuk menghemat biaya pakan. Nah, banyak jenis alternatif ya. Salah satunya adalah tanaman pisang. Selain diambil buahnya, bisa juga dimanfaatkan gedeboknya. Mengapa gedebok pisang ya? Yang pertama ini ya, cara dapatnya pun mudah. Nah, itu juga ada gedebok pisang ya. Mungkin hampir di setiap tempat ada yang tanam pisang ya. Oke Kak, sebelum kita bahas lebih dalam tentang pakan alternatif menggunakan gedebok pisang dan cara pengolahannya ya. Yang pertama ini dulu ya, kebutuhan nutrisi untuk pakan entok harian untuk pembesaran ya, dilansir dari berbagai sumber. Biar pertumbuhannya optimal, endoknya cepat besar dan sehat. Secara makro ya, endok butuh kandungan gizi, protein, serat, energi metabolis, fosfor, dan kalsium. Secara mikro ya, endok juga butuh kandungan vitamin, bisa vitamin A, B, D, C sesuai dengan fungsinya masing-masing, apalagi waktu cuaca pancaroba. Oke Kak, kita keliling dulu ya, cari gedebok sambil cek tanaman berbunga. Nah, ini sedang musim kemarau. Jadi tadi ya, entok juga butuh vitamin untuk daya tahan tubuh. Nah, ini pumpkin. Secara makro ya, gedebok memiliki kandungan nutrisinya 90% air. Ada serat tinggi, proteinnya cuma dikit, lemak kasar, dan karbohidrat. Lebih detail bisa cek sendiri ya di jurnal penelitian tentang kandungan nutrisi gedebok
untuk pakan unggas atau ternak entok nih. Cara dapatnya mudah Kak ya. Jadi bisa diambil anakannya. Kalau enggak diambil anakannya, nanti pisangnya, buahnya kecil. Yang paling bagus adalah gedebok dari anakan pisang ya, karena teksturnya masih lunak. Jadi cari yang anakan kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya gedebok habis tebang buah itu bisa juga. Dilansir dari berbagai sumber ya, nanti bisa cek sendiri ya lebih detailnya jurnal penelitian kandungan nutrisi gedebok. Gedebok pisang juga memiliki kandungan nutrisi mikro, vitamin C, vitamin B6, kalium, dan beberapa mineral lainnya, zat besi ya. Lebih detailnya cek sendiri di jurnal penelitian ya. Cara mengolah gedebok untuk pakan entok ya, ada yang difermentasi. Nah, untuk versi yang langsung ya, ini bisa dirajang atau dicoper. Sebelumnya kekurangan dari pakan gedebok ya, ini bukan sebagai pakan tunggal. Gedebok 90% adalah air ya. Yang kedua kurang protein, dan yang ketiga ada zat anti nutrisi alias tanin. Jadi harus dicampur dengan pakan lainnya ya. Kalau zat tanin tadi kalau kebanyakan ya, itu proteinnya tidak terserap oleh tubuh. Simpelnya kurang kalori, kurang protein, susah dicerna. Kalau keunggulan gedebok ya, itu seratnya tinggi ya, memberi rasa kenyang. Nah, harus dicampurkan dengan dedak nasi, jagung, atau mie ya, sebagai karbohidrat. Bisa juga dengan bahan karbohidrat lain. Nah, untuk kekurangan proteinnya bisa ditambahkan dengan bahan lain yang mengandung protein ya, bisa kangkung, bisa indigo vera, daun kelor, azolla, dan lain sebagainya. Intinya protein, karbohidrat, dan serat. Gedebok ada di seratnya ya. Fungsi serat ya, memberi rasa kenyang, tahan lama, jadi tidak ada kanibalisme. Biasanya endoknya mematuk bulu temannya ya, itu pakannya kurang serat biasanya. Yang kedua, melancarkan pencernaan, jadi mudah buang kotorannya yang ada di perut, bisa lepas semua. Nah, kalau diberikan pakan dengan gedebok ya, misal 2 jam nggak habis, bisa dibuang ya. Oke, terima kasih, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beternak.